Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, kami sedang berada di tanah wakaf Masjid Al-Falah, Ngasinan Sumber Kepuh, Kedungung Tegal Trimo. Alhamdulillah, kondisi bangunan yang beberapa hari lalu kita bangun bersama-sama sudah wujud adanya tembok atau beteng mubeng latar U. Ini sudah selesai, sudah jadi beserta urutnya, yang mana ini tingginya 2 meter kali luas panjang dan lebar 300 lebih, hampir 400. Alhamdulillah kondisinya ini masih ada sedikit sisa batako, juga ada sedikit sisa pasir. Ini masih ada molen yang belum dikembalikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini semua bisa berjalan dengan begitu lancar tanpa adanya kendala dan hambatan. Walaupun mungkin ada hambatan dan kendala di tengah jalan, itu biasa dan justru menambah kesemangatan kita semuanya. Tiap malam, tiap hari, tidak lepas dari orang yang datang di sini bergotong royong. Ada kurang lebihnya 10 orang, bahkan 40 orang, bahkan sampai 50 orang. Ini menunjukkan bahwa kepedulian para dermawan yang sangat luar biasa, baik itu kepedulian tentang harta bendanya maupun kepedulian tentang tenaga kerjanya, sukarelawan. Saudara kita yang muda-muda ini luar biasa, tiap malamnya, tiap harinya meluangkan waktunya dan sekaligus meluangkan tenaganya demi terwujudnya pembangunan di tanah wakaf masjid kita Al-Falah. Sudah lumayan biasa ini terwujud bentuk tembok yang mubeng yang sudah sempurna ini, walaupun masih belum dipelur dan sudah terwujud mubeng ini sudah selesai. Dan alhamdulillah, bukan hanya itu saja, hurufnya sudah dilakukan dengan bersama, sudah diratakan, walaupun ada sedikit gundukan-gundukan yang masih belum diratakan, namun semua sudah kami anggap cukup huruf-hurufnya ini. Tidak lain, ini adalah semuanya semoga apa yang menjadi jerih payah saudara sekalian menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah yang nantinya di akhirat menjadi simpanan dan tabungan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jariyah kita bersama, yang mana jariyah itulah yang dibawa mati sampai di akhirat nanti. Tidak ada yang dibawa mati kecuali hanyalah 3 perkara. Antaranya adalah sedekah jariyah.
sedekah jariah bukan hanya berbentuk harta benda, bukan hanya berbentuk uang saja, bukan hanya berbentuk semen, batu bata, bukan itu saja, namun kepedulian tenaga kerja kalian semuanya ini juga menjadi bagian penting. Apa gunanya dan apa mungkin bisa jadi kalau tidak ada tenaga? Ada bahan, ada semen, ada batako, ada tanah uruk, namun nggak ada tenaga kerjanya. Nggak mungkin jadi. Oh, jadi itu kalau bayar. Nah, sebenarnya ini saudara sekalian ini kalau mau jujur, dia dibayar dan semuanya 100%. Bayarannya tidak diambil namun dijariahkan. Berarti sudah berapa ribu dan sudah berapa juta mungkin kalau dikumpulkan. Ini cukup dijariahkan saja. Nah, pertama yang dibawa Marit adalah sedekah jariah. Semuanya yang terlibat roan tiap malam, tiap hari, walaupun hanya mengangkat batako, mengangkat luluh, mengangkat pasir, yang setiap harinya yang telah berkorban dan bercucuran keringatnya demi keikhlasan terwujudnya pembangunan di Masjid Al-Falah tercinta Ngasinan Sumber Kepuh di desa kita. Yang kedua, setelah kita punya bangunan, kita berjariah, ayo kita wujudkan nanti ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang nantinya dibawa mati oleh kita semuanya. Maka kami sependapat nanti setelah adanya ini pembangunan, kita buat tempat yang menjadi pusatnya sumber informasi, baik itu informasi keagamaan maupun informasi yang lainnya yang penting bagi umat kita semuanya. Ayolah nanti jangan kendor, tetap ke masjid, tetap di tempat kita. Ini nanti ini bakal calon tempat kita. Kita buatkan tempat majelis taklim, kita buatkan mungkin sejenis kamar atau tempat aula, yang tempat itu semuanya kita buat untuk belajar, untuk ngaji, untuk zikir, untuk apa saja yang bermanfaat dan berguna bagi umat manusia seutuhnya. Ini harapan kita. Yang ketiga yang dibawa mati oleh semua manusia, yang terpenting, ini yang terpenting dan terinti adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kapan? Setiap saat, terutama nanti kalau sudah wafat. Orang tua kita sudah wafat di sana di alam barzah, menunggu kiriman doa dari kita semuanya, menunggu kiriman doa dari anak-anak kita yang masih hidup di dunia. Maka kita yang masih hidup di dunia, jangan lupa, ayo kita mendoakan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita baca Yasin, kita baca tahlil, baca Quran, baca doa-doa yang lainnya. Nah, ini semua tidak bisa terwujud. Ini semua tidak bisa tercipta. Anak mau mendoakan kepada orang tua kalau tidak ada yang namanya modal ilmu. Ilmunya ilmu agama atau ilmu diniyah. Maka untuk mencapai, untuk terciptanya anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tua, tidak lain adalah anak soleh yang mempunyai ilmu agama. Nah, disitulah kita mempunyai kewajiban untuk mencari
ilmu agama. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki dan muslimatin, orang muslim perempuan. Semuanya wajib mencari ilmu. Ayolah kita terus berpacu, bersemangat untuk mencari pengetahuan. Lebih-lebih adalah ilmu agama. Nah, tidak tercipta kita bisa mencari ilmu agama kecuali kalau tidak ada tempat yang layak, yang memadai. Maka dari itu masjid kita, ayo kita jadikan sebagai pusat sumber pengembangan ilmu, pengembangan pengetahuan, pengembangan apa saja yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sudah ada tanah yang baru wakaf, ini kurang lebihnya hampir 400 meter. Ini lumayan luas, lumayan kita buat tempat-tempat yang asik lah, yang bisa bermanfaat. Intinya sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ayo, yang punya harta lewat hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang hartanya banyak berarti ya banyak. Kalau ya hartanya sedikit berarti juga sedikit. Nek hewan banyak doke roto gede. Kalau ayam kecil, lebih kecil sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memaksa orang itu dengan apa yang dipunya atau yang dia mampu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kecuali dengan semampunya. Allah tidak memaksa, semampunya lah. Ayo kita bersama, kita bareng-bareng, kita kompak, kita guyup rukun. Masjid kita tercinta ini, Al-Falah yang tercinta ini, kita buat pusat kebaikan, kita buat pusat keberkahan, kita buat pusat kemaslahatan umat. Terima kasih semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.